Ketidakpastian di masa ini membuat banyak orang menderita. Banyak sekali suara yang menderita tapi tidak terdengar atau seolah-olah diabaikan oleh karena ketidakpedulian dan sikap masa bodoh dan gak mau repot. Maka melalui tema mendengar suara derita, kita diajak untuk semakin percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam masa ini dan sekaligus kita ditantang untuk mau peduli dan berbagi kepada mereka yang menderita. Mari kita belajar dari firman Tuhan tentang kisah perumpamaan yang sudah sangat akrab di telinga kita, yaitu orang Samaria yang murah hati dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini saat ia sedang berbicara dengan ahli Taurat. Dalam percakapan mereka, Tuhan menegaskan bahwa agar seseorang beroleh hidup kekal, ia harus menjalankan hukum kasih, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi, serta mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Tetapi untuk membenarkan diri, si ahli Taurat bertanya, "Siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Dikatakan di ayat 31 dan 32 bahwa baik imam maupun orang Lewi itu melihat orang yang menderita ini, tapi mereka melewatinya begitu saja. Mereka melihat, tahu dan sadar betapa mengenaskan kondisi orang yang dirampok itu, tapi sama sekali tidak punya hasrat untuk menolong, sama sekali tidak mau tahu, sama sekali nggak mau repot, sama sekali nggak punya rasa belas kasihan. Dengan kata lain, masa bodoh, cuek, nggak mau repot. Bagaimana dengan ruang kasih dalam diri kita sendiri terhadap suara derita di masa ini? Jangan-jangan tanpa sadar kita masih punya mental acuh seperti imam dan orang Lewi ini. Para imam dan kaum Lewi adalah tokoh-tokoh penting dalam agama Yahudi dan dapat dipastikan bahwa mereka sangat tahu hukum kasih bagi sesama. Banyak orang Kristen tahu apa itu kasih. Mereka rajin melayani Tuhan, memuja Tuhan, berdoa, rajin baca Alkitab. Tapi apakah sudah mewujudkan kasih bagi sesama yang menderita? Sebab banyak juga orang Kristen mengaku mengasihi Tuhan, tapi tidak disertai perbuatan dan pelayanan kasih seperti yang dikehendaki Tuhan. Betapapun orang tekun menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Nya, bisa berbahasa roh dan bernubuat atau memiliki karunia lainnya. Tapi kalau tidak ada kasih, Rasul Paulus katakan itu semua tidak berguna. Mengapa orang bisa tidak peduli kepada sesama yang menderita? Ada 4 alasan yang mau saya kemukakan. Yang pertama, banyaknya stigma atau cap negatif yang diberikan kepada seseorang. Dalam perumpamaan ini, bukan tanpa alasan Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang orang Samaria. Orang Samaria itu seringkali dianggap atau dihina sebagai orang asing dan najis secara hukum. Orang Samaria dianggap rendah oleh orang Yahudi.
Dalam hidup kita sehari-hari ada juga yang masih memberi cap negatif kepada orang-orang tertentu sekalipun mereka sedang menderita dan butuh ditolong. Kesalahan di masa lalu kadang menjadi acuan. Seperti beberapa tahun lalu ada teman yang selalu minta tolong kepada saya karena ia mengalami kesulitan ekonomi. Setiap kali ia minta bantuan, saya berusaha memberikannya. Saya tahu banget bahwa dia ini sangat menderita. Nah, suatu hari saya mengajak orang-orang lain untuk melakukan tindakan kasih bagi orang ini. Saya ceritakan kondisinya. Tapi apa yang terjadi? Ada saja yang mengatakan, jangan mau dimanfaatin sama dia. Dia itu tukang tipu, suka pinjam uang. Dan gak bisa dipegang kata-katanya. Jangan polos-polos banget sama dia. Saudara, jujur saya kaget. Saking syoknya saya terdiam. Hati saya sedih. Begitu mudah orang memberikan cap atau stigma negatif atas orang yang sedang butuh pertolongan. Katakanlah memang dia itu dulunya kurang baik. Namun bukankah Tuhan mengajarkan pengampunan? Bukankah Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri? Tuhan saja selalu mengasihi kita walau kita dalam keadaan berdosa. Masakan kita kalau mau menolong orang harus lihat dulu masa lalunya? Alasan kedua, orang tidak peduli kepada sesama yang menderita karena mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Mengapa imam dan orang Lewi ini tidak menolong si korban? Karena mereka hanya berpikir tentang keamanan dan keselamatan diri sendiri. Bisa jadi mereka tidak mau ambil resiko menolong karena jangan-jangan perampok akan datang lagi. Dalam situasi hidup kita kalau ada orang yang minta tolong, terlebih berhubungan sama uang, kebanyakan jawaban yang diberikan adalah maaf, saya juga lagi banyak keperluan, maaf, saya juga lagi butuh uang. Bukankah firman Tuhan mengatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga? Alasan ketiga orang tidak peduli sesama adalah karena dia pakai ilmu ekonomi. Apa untung dan ruginya bagi saya kalau saya bantu dia? Kalau dia minta terus, apa untungnya bagi saya? Bukankah firman Tuhan berkata, jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Dan alasan keempat orang tidak peduli sesama adalah karena ia memandang muka. Dalam perumpamaan ini sungguh menarik bahwa yang menolong si korban itu adalah orang Samaria. Bukannya imam dan orang Lewi yang adalah orang-orang Yahudi. Karena bagi orang Yahudi, orang Samaria adalah orang asing yang ditempatkan oleh penguasa bangsa Asyur di wilayah mereka. Maka orang Samaria bukanlah sesama bagi orang Yahudi. Karena bagi mereka, sesama berarti hanya orang-orang yang termasuk bangsa Yahudi. Dalam hidup kita juga ada tipe orang yang mau menolong orang lain karena sukunya sama, bahasanya sama, agamanya sama, warna kulitnya sama. Tapi firman Tuhan berkata dalam Yakobus 2 ayat 9, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Saudara, saat situasi seseorang sudah sangat terjepit, dia tidak tahu lagi bagaimana dan kemana harus minta tolong. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, mari belajar peka mendengar suara derita yang tidak terkatakan itu. Karena saya percaya Tuhan mendengar jeritan suara mereka, maka Tuhan menempatkan kita di hadapan mereka supaya kita menolong mereka. Yang mau saya katakan adalah tidak ada yang namanya kebetulan. Saat engkau tahu dan melihat ada orang di sekitar yang butuh pertolongan, tolong dia. Itu karya Tuhan. Jangan kita menjadi pura-pura buta. Jangan kita menjadi cuek dan masa bodoh seperti imam dan orang Lewi dalam kisah ini. Saat pandemi mulai, saya mendapat seorang WA dari seseorang yang tidak saya kenal. Tetapi saya tergerak untuk membalas WA-nya. Mula-mula dia hanya minta didengarkan saja, tetapi saya benar-benar ingin menolong seseorang ini karena saya merasakan karya Tuhan untuk menggerakkan saya agar menolong dia. Kan bisa saja saya berkata, ngapain repot, kan dia cuma mau didengarin, kan saya nggak kenal dia. Tetapi saudara,
Kalau kita mengaku menjadi anak Tuhan, tentu kita tidak akan berpikir seperti ini. Kita harus bisa menempatkan diri dalam situasi orang tersebut. Mari saudara, sekali lagi kita belajar peka mendengar suara derita sesama. Saudara, perikop yang kita baca adalah pembicaraan antara seorang ahli Taurat dengan Yesus mengenai hidup kekal. Mari kita kembali baca ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Allah adalah hukum yang terutama dan pertama. Mengasihi sesama adalah hukum yang kedua. Tetapi Yesus juga menegaskan bahwa hukum yang kedua itu sama dengan hukum yang pertama. Dengan kata lain, mengasihi sesama adalah cara yang paling membantu kita untuk bisa sungguh-sungguh mengasihi Allah. Mengasihi sesama tidak cukup dengan perasaan kasihan saja, tapi harus diwujudkan melalui tindakan. Dan inilah yang dinamakan dengan belas kasihan. Maka melalui perikop ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita supaya kita juga mau bersikap dan bertindak seperti orang Samaria yang sangat murah hati ini. Ia tidak melihat siapa yang ditolong, kawan atau lawan, apakah ia mengenalnya atau tidak. Ya, tetapi ia sungguh memberikan pertolongan yang secara total kepada orang yang menjadi korban perampokan ini. Maka melalui kisah ini Tuhan mengajarkan kita bahwa kasih itu spontan. Kasih itu mampu memberi diri walau terasa sakit. Kasih harus dijalankan dengan konsisten walau ada tanggapan negatif. Kasih itu tulus, kasih itu mau berkorban dan melakukan yang terbaik. Kasih itu penuh dan tidak setengah-setengah. Maka untuk bisa memiliki kasih seperti ini, kita harus punya relasi yang sangat akrab dengan Tuhan. Karena atas rahmat Tuhan sajalah kita akan dimampukan untuk dapat mengasihi sesama yang menderita. Seandainya kita dimanfaatkan atau kita ditipu, toh bukan kita yang berdosa, tetapi yang menipu yang berdosa. Dan sebaliknya kita justru mendapatkan rahmat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Maka di masa yang penuh derita ini kita kembali diingatkan untuk mau mendengar suara mereka yang menderita. Tuhan mau kita hadir bagi mereka sehingga mereka juga bisa melihat Yesus yang hidup dalam diri kita. Maka bagi siapapun yang menderita saat ini, jangan putus asa karena Tuhan memperhatikan saudara. Tuhan mendengar jeritan hati saudara. Tapi mau nggak kita sungguh percaya bahwa Tuhan menyertai kita dalam masa derita? Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, sebab Tuhan punya 1001 cara untuk menolong mereka yang menderita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan diajak untuk mengasihi tanpa memberi stigma negatif, tanpa berpusat pada kepentingan diri sendiri, tanpa ilmu hitung-hitungan, tanpa memandang muka atau membedakan. Mari saudara kita belajar meneladan sikap dan perbuatan orang Samaria kepada mereka yang sungguh menderita saat ini. Sangat penting bagi kita untuk selalu menempatkan diri di posisi dan kondisi orang yang sedang menderita. Sebab jika tidak demikian kita tidak akan tergerak oleh belas kasihan. Tapi hanya sebatas ucapan kasihannya. Bukankah Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama bukan dengan perkataan tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran? Mari berbagi beban, mari belajar menjadi sesama bagi yang menderita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.